Inilah detik-detik kronologi Sikandar ditemukan dengan luka yang sangat parah dan tidak sadarkan diri. Tapi sebelum lanjut, baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya juga. Cerita berawal dari pola nama baru Sikandar di saat dirinya sedang bermain bersama anak-anak yang berada di sekitaran rumah sakit. Ternyata Pola sendiri atau Sikandar mengalami gangguan jiwa. Dan oleh karena itu Sikandar pun bermain bagaimana layaknya seorang bocah anak kecil. Dan kawan-kawannya pun hanyalah seorang bocah yang seusianya di bawah 10 tahun. Melihat kejadian ini sangatlah miris, apalagi Sikandar sendiri adalah seorang musisi terkenal di Mumbai. Namun karena kecelakaan yang cukup parah yang dialami oleh Sikandar hingga membuat ia pun jadi seperti orang gila. Akan tetapi gadis kecil bernama Paki, dialah yang selalu memberi semangat dan menganggap kalau Sikandar itu adalah ayah kandungnya. Paki sendiri merasa bahagia karena telah bertemu dengan Sikandar. Karena selama ini ia tidak pernah tahu tentang ayah kandungnya. Namun saat Paki dan Sikandar sedang bermain, tiba-tiba Nandini sang penyelamat melewati tempat itu. Dan ia pun begitu bahagia kala ia melihat Paki, anak satu-satunya itu, bahagia bermain bersama dengan Sikandar atau Pola. Kemudian Nandini berkata di dalam hatinya, "Kali ini aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan aku akan selalu membahagiakanmu anakku. Karena selama ini sama sekali kau tidak pernah tahu siapa ayah kandungmu." Lalu Nandini pun tiba-tiba ia pun mengingat di saat menyelamatkan Sikandar. Yang kala itu Sikandar sedang mengalami kecelakaan yang begitu hebat dan cukup parah di sebuah jembatan di sekitaran jalan raya. Nandini pun beserta rombongan para perawat, ia sempat melihat jasad tubuh Sikandar yang saat itu berlumuran darah. Kemudian Nandini pun menghampiri Sikandar. Awalnya Nandini mengira kalau saat itu Sikandar sudah tidak bernyawa. Namun ketika Nandini memeriksa jasad dengan begitu hati-hati, rupanya Sikandar masih bisa bernapas. Kemudian Nandini pun seketika saja langsung memerintahkan kepada seluruh perawat yang ikut beserta rombongannya itu membawa Sikandar ke rumah sakit. Namun sebelum mereka membawa Sikandar, Nandini pun berkata kepada seluruh kerabat yang ikut beserta dirinya. Ia pun bertanya, "Apakah ada identitas yang bisa kita kenali?" kata Nandini kepada seorang perawat. Namun seorang perawat itu tidak memberikan jawaban karena tidak ada identitas yang menempel di tubuh Sikandar pada saat itu. Dan lalu ia pun akhirnya membawa Sikandar. Sikandar pun diputuskan untuk operasi karena luka yang dialaminya itu begitu parah. Operasi pun berjalan. Waktu terus berjalan hingga akhirnya Sikandar pun berhasil menjalankan operasinya. Dan atas bantuan Nandini dan dokter yang lainnya, tentu saja membuat Nandini merasa bangga. Walaupun dia tidak mengenali orang ini, namun setidaknya ia telah menyelamatkan nyawa seseorang yang memang dalam keadaan kritis. Setelah semuanya dipastikan operasi berjalan dengan mulus, dokter yang menjadi pemimpin pun mengatakan, "Mungkin sekarang ini pasien harus kita pindahkan ke kamar yang khusus," kata dokter itu. Lalu Nandini pun akhirnya mengantarkan Sikandar yang belum sadarkan diri. Wajah Sikandar yang begitu banyak luka hingga kepala yang habis menjalankan operasi. Namun hati Nandini seketika berkata, "Apakah aku ini bermimpi? Atau memang tidak?" Kata Nandini, "Masalahnya aku sendiri sudah pernah bertemu, tapi di mana?" Dia merasa bingung. Dan waktu pun terus berjalan. Tidak terasa 1 bulan berjalan sudah Nandini merawat yang saat itu
masih belum sadarkan diri. Namun tepat di 30 hari, tiba-tiba mata Sikandar terbuka perlahan. Bagaimana hati Nandini melihat mata Sikandar mulai terbuka. Lalu Nandini pun memanggil dokter yang menangani Sikandar dari mulai operasi hingga sampai sekarang. Tentu saja dokter itu pun merasa girang karena Nandini menghadap dokter berkata saat ini pasien sudah bisa membuka matanya. Sang dokter pun langsung menghampiri Sikandar kala itu. Namun sebelum itu pun datang. Pertama yang ia lihat yaitu Nandini, perempuan cantik yang berhati mulia. Akan tetapi Sikandar sendiri membuka matanya dengan tatapan kosong. Dan itu semua diketahui oleh Nandini. Kemudian Nandini pun akhirnya berbisik kepada sang dokter. "Aku curiga sepertinya pasien ini mengalami gangguan jiwa," kata Nandini kepada dokter. Lalu dokter itu pun memeriksa bagian tubuh Sikandar. Tiba-tiba saja Sikandar langsung menarik tangan sang dokter. Tentu saja membuat dokter itu pun kaget. Lalu Sikandar berteriak dengan menggunakan alat tensi yang dipakai oleh dokter itu. Tentu saja membuat dokter itu pun lari terbirit-birit karena ia begitu kaget mendengar Sikandar berteriak menggunakan alat yang dijadikan untuk memeriksanya itu. Keadaan dirinya sedangkan Nandini sendiri kalau itu hatinya jadi gelisah karena ia sedikit pun tidak membayangkan kejadian akan seperti ini. Dan saat itu juga dokter pun memvonis kalau Sikandar mengalami gangguan jiwa. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja bukan? Saksikan terus serial drama India Kulfi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.